Tahukah kamu sejarah donat modern berakar pada tradisi masyarakat Belanda pada abad ke-17 yang membuat kue goreng bernama olykoeks atau kue minyak cikal bakal donat tanpa lubang. Pada tahun 1847, Hanson Gregory, seorang pelaut Amerika, mengklaim telah menciptakan lubang di tengah donat untuk memastikan adonannya matang merata saat digoreng. Inovasi ini membuat donat lebih praktis dan menarik, menjadikannya camilan populer. Selanjutnya, donat diperkenalkan secara luas oleh pasukan Amerika selama Perang Dunia Pertama, mempercepat penyebarannya ke seluruh dunia sebagai makanan yang ikonik. Waktu kecil, ayahku bilang kalau pizza itu dulunya makanan orang miskin loh. Pizza pada awalnya dianggap makanan orang miskin karena bahan-bahannya sederhana, murah, dan mudah didapat. Pada abad ke-18 dan ke-19, penduduk kelas pekerja sering menggunakan roti datar sebagai dasar, lalu menambahkan topping seadanya seperti tomat, minyak zaitun, bawang, atau bawang putih. Makanan ini praktis, bahannya murah, mengenyangkan, dan bisa dimakan tanpa peralatan, menjadikannya pilihan ideal bagi kaum miskin yang bekerja keras sepanjang hari. Namun, semuanya berubah pada tahun 1889 di Napoli, Italia. Kota Napoli tersebut dikunjungi oleh Ratu Margherita dari Savoy. Lalu, seorang pizzeria bernama Raffaele Esposito yang bekerja di Pizzeria Brandi membuatkan pizza ini untuk menghormati kunjungan Ratu Margherita. Pizza tersebut diberi topping tomat, mozzarella, dan basil. Dipilih untuk mencerminkan warna bendera Italia yang berwarna merah, putih, dan hijau. Pizza ini kemudian dinamai sesuai dengan nama sang ratu, yaitu Pizza Margherita, dan menjadi salah satu jenis pizza paling ikonik di dunia. Sebelumnya aku membahas makanan yang awalnya makanan orang miskin dan naik kasta. Nah, sekarang aku akan membahas makanan yang awalnya makanan bangsawan sekarang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Sushi pada awalnya berasal dari Jepang sebagai metode pengawetan ikan, dikenal sebagai nare sushi. Pada periode Yayoi 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Pada periode Edo 1603 sampai 1868, sushi berkembang menjadi oshi sushi yang sering dikaitkan dengan bangsawan karena menggunakan bahan mewah dan disajikan secara artistik. Pada abad ke-19, Hanaya Yohei menciptakan nigiri sushi di Tokyo, menjadikannya makanan cepat saji yang lebih terjangkau. Seiring globalisasi, sushi berkembang menjadi hidangan populer yang dinikmati oleh semua kalangan di seluruh dunia. Es krim memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai budaya di dunia. Tetapi ada dua sejarah es krim yang cukup unik. Yang pertama, awal mula es krim ternyata dari Tiongkok loh. Es krim diyakini berasal dari Tiongkok kuno pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana campuran susu, nasi, dan salju digunakan sebagai makanan penutup. Kaisar Tang dari dinasti Shang pada tahun 618 sampai 907 Masehi memiliki resep khusus untuk minuman beku dari susu yang dicampur dengan tepung dan kapur barus. Yang kedua, penemuan es krim kon. Kon ice cream ditemukan secara tidak sengaja di pameran dunia St. Louis, Amerika Serikat pada tahun 1904. Seorang pedagang waffle bernama Ernest Hamwi menggulung waffle tipisnya untuk membantu pedagang es krim yang kehabisan piring. Ide ini langsung populer dan menjadi bentuk penyajian es krim yang ikonik hingga saat ini. Mie yang biasa kita makan ternyata punya sejarah yang panjang banget. Mie adalah makanan yang telah ada sejak 4000 tahun lalu. Dengan bukti tertua ditemukan di Cina dalam bentuk mie yang terbuat dari millet atau biji-bijian. Selama dinasti Han, mie berkembang pesat dan mulai menyebar ke berbagai wilayah melalui perdagangan, termasuk Timur Tengah dan Eropa. Mie menjadi bagian penting dalam kuliner Asia, seperti ramen di Jepang, pho di Vietnam, dan mie goreng di Indonesia. Pada tahun 1958, mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando di Jepang, merevolusi cara mie dinikmati di seluruh dunia. Hingga kini, mie tetap menjadi makanan yang populer dan simbol adaptasi budaya global. 3 fakta unik tentang keju. Yang pertama ada Roquefort dari Prancis. Disebut salah satu keju tertua di dunia karena telah ada sejak setidaknya tahun 79 Masehi. Roquefort dibuat dari susu domba dan difermentasi di gua alami di wilayah Roquefort-sur-Soulzon. Yang kedua ada Poulet dari Serbia. Poulet adalah salah satu keju termahal di dunia, dihargai hingga $1.000 per kilogram. Karena dibuat dari susu keledai Balkan yang langka dan sulit diproduksi. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu keledai untuk menghasilkan 1 kilogram keju, menjadikannya produk eksklusif dan sangat langka. Yang ketiga ada keju Swiss dari Swiss. Keju Swiss seperti Emmental terkenal dengan lubang-lubangnya yang khas. Proses ini pertama kali dipahami secara ilmiah pada abad ke-19 ketika ditemukan bahwa lubang dihasilkan oleh bakteri Propionibacterium yang melepaskan gas karbon dioksida selama fermentasi. Keju ini sudah ada sejak abad ke-13 di wilayah Alpen, Swiss. Coklat berasal dari biji kakao yang pertama kali dimanfaatkan oleh peradaban Olmec di Mesoamerika sekitar 1500 sebelum Masehi.
lalu disempurnakan oleh suku Maya dan Aztec sebagai minuman pahit bernama chocolatl, yang dianggap makanan para dewa dan digunakan dalam ritual. Kakao kemudian dibawa ke Eropa pada abad ke-16 oleh bangsa Spanyol, di mana gula ditambahkan menjadikannya minuman mewah di kalangan bangsawan. Revolusi industri abad ke-18 dan 19 membuat coklat lebih terjangkau dengan penemuan coklat padat dan coklat susu. Fakta uniknya, biji kakao pernah digunakan sebagai mata uang oleh suku Aztec, dan nama ilmiah dari coklat adalah Theobroma cacao yang berarti makanan para dewa.